berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat setiap nafas kehidupan dan berkat yang masih dapat kami rasakan sampai pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga jemaat yang mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat tumbuh berakar berbuah serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Siap. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah melupakan masa lalu dan berlari menuju masa depan. Saya ulangi, melupakan masa lalu dan berlari menuju masa depan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki topik renungan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada saudari-saudari sekalian, apakah ada di antara saudara yang tidak memiliki masa lalu? Dan apakah masih ada di antara teman-teman sekalian yang belum bisa melupakan masa lalu, atau di dalam bahasa gaul dikatakan belum move on, seperti itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih,
pada renungan hari ini kita akan bercerita tentang keluar dari masa lalu kita. Beberapa dari kita mungkin memiliki masa lalu yang pahit, seperti ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh kekasih hati kita, dan masih banyak lagi kegagalan-kegagalan di masa lalu yang mungkin membuat kita merasa terpuruk sampai pada saat ini. Nah, tentu masalah yang seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan. Kalau bercerita tentang masa lalu, seringkali kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama yaitu pilihan untuk meninggalkannya di belakang kita. Artinya di sini adalah kita melupakan masa lalu kita dan tidak akan mengungkit masa lalu kita di kemudian hari. Yang kedua yaitu terus mencoba berlari dan membawa bersama dengan kita. Artinya di sini kita jalan menuju ke depan, tetapi kita masih memikul masa lalu kita, masih mengingat masa lalu kita yang sangat pahit itu. Saudara-saudari sekalian, perlu kita sadari bahwa ketika kita masih menopang beban di masa lalu, itu membuat kita tidak akan pernah berlari dengan cepat menuju takdir kita. Akan tetapi justru membuat kita semakin lambat bergerak dan akhirnya kita terjatuh. Teman-teman yang terkasih, Tuhan tidak melihat di mana kamu berada sekarang atau di mana kamu berada di masa lalu, melainkan Dia melihat di mana kamu seharusnya berada di masa depan. Kebenaran ini terbukti melalui bagaimana Yesus melihat atau memandang para pengikut-pengikutnya. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang memiliki masa lalu yang pahit, tetapi saat ini sudah mengikut jalan Tuhan. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu Zakheus. Mungkin di antara kita tidak ada lagi yang tidak pernah mendengar namanya Zakheus. Zakheus adalah kepala pemungut cukai yang kaya dan ia memiliki tubuh yang pendek. Ia dibenci oleh orang Yahudi karena dia menarik uang lebih daripada yang seharusnya. Selain itu, dia juga bekerja pada pemerintah Roma yang menjajah bangsa Yahudi. Dari cerita Zakheus ini, mungkin kita memandang bahwa Zakheus itu adalah orang yang berdosa dan tidak memiliki masa depan. Nah, begitu juga dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang melihat Zakheus sebagai seorang penipu, tetapi Tuhan Yesus melihat Zakheus sebagai seseorang yang akan memberkati orang-orang melalui apa yang dimilikinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita Zakheus ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita sudah meninggalkan atau melupakan masa lalu kita dan menuju ke jalan Tuhan, di saat itulah Tuhan memandang sebagai orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami masa lalu yang pahit. Mungkin kita pernah mengalami masa lalu yang mungkin pada saat ini tidak bisa kita lupakan, dan bahkan masa lalu itu membuat kita selalu terpuruk dan tidak bisa memandang ke masa depan. Nah, di saat PA hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mari kita tinggalkan masa lalu kita, mari kita menuju jalan Tuhan, kita berlari
di jalan Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, supaya kita dapat menuju masa depan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. Nah, jadi ketika kita memiliki masa lalu, bukan berarti kita tidak bisa sukses di masa depan. Bukan berarti kita tidak memiliki masa depan yang cerah. Karena di balik itu semua, Tuhan sudah rancangkan apa yang terbaik bagi kita. Meskipun kita telah mengalami masa lalu yang pahit dan sangat sulit untuk dijalani. Saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan masa lalumu ataupun orang-orang di sekitarmu mendefinisikan siapa dirimu, tetapi biarlah Tuhan yang mendefinisikan siapa dirimu. Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah anak yang Dia kasihi, dan Dia mengatakan bahwa Dia memiliki rancangan bagimu. Maka itu, marilah kita meninggalkan masa lalu dan terus berlari menuju janji Tuhan. Sebagai penutup khotbah pada hari ini, saya akan membacakan satu nats Alkitab yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Kau yang Terbaik. Saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tumbuh berakar serta berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kami mohon berkati hamba-Mu lebih lagi dan berikan kesehatan selalu agar tetap setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah PA kita pada hari ini. Sampai jumpa di PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.